Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, balance bike atau sepeda tanpa pedal kini semakin populer sebagai olahraga untuk anak usia dini. Kegiatan ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk perkembangan anak. Di Makassar, antusiasme terhadap balance bike atau sepeda tanpa pedal terus meningkat. Lantas apa saja sebenarnya manfaat balance bike untuk anak? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Restu Aditya, pengurus komunitas balance bike Makassar. Selamat pagi Pak Restu. Pagi. Selanjutnya juga ada Pak Amril Pratama Putra, pengurus komunitas balance bike Makassar. Selamat pagi Pak Amril. Selamat pagi. Baik, di depan kita ini saudara sudah ada contoh salah satu balance bike ya, yang biasanya dipakai untuk anak-anak usia dini untuk berlomba ataupun juga latihan. Kita lihat ini ada beberapa spesifikasi yang tidak ada di sepeda pada umumnya, seperti pedal dan lain-lain. Bisa dijelaskan yang membedakan itu apa-apa saja? Saya Pak. Mungkin ya. Terima kasih. Mungkin dari spesifikasi sepeda pushback dengan sepeda yang ada yang lainnya, mungkin salah satunya yang paling nampak ya, dia tidak memiliki pedal. Nah, jadi tenaga yang dihasilkan dari pushback ini adalah tenaga anaknya itu sendiri dengan dorongan kaki. Seperti itu, kurang lebih itu yang nampak ya. Jadi dalam pushbacknya itu betul-betul kita mau lihat power anak dari dorongan kakinya itu. Baik, di sini juga ada helm. Ini untuk menjaga keamanan juga ya anak-anak ketika bagian dari safety. Biar bisa tetap aman ketika bermain balance bike. Bisa dijelaskan juga Pak Restu, sebenarnya apa saja sih manfaat dari segi fisik untuk anak-anak bermain olahraga ini? Dari segi fisik, manfaatnya pushback ini kayaknya materinya dari Pak Amril. Oh iya, Pak Amril. Apa saja sih Pak manfaatnya untuk anak-anak kita? Kalau manfaat sih, saya rasa untuk semua olahraga mungkin ada plus untuk manfaat tersendiri untuk anak-anak, baik itu dalam bentuk individu ataupun mereka dalam kelompok. Tapi khusus dalam pushback ini, manfaat paling banyak adalah bagaimana anak-anak itu belajar mengontrol emosi, terus self untuk permasalahan di sepeda dia, kecepatan, mengontrol emosi salah satunya, terus mungkin juga di peran orang tua yang membantu anak-anak itu untuk bisa stabil. Kan ini awal mulanya untuk belajar untuk next level ke sepeda pedal kan. Nah, jadi bagaimana anak belajar dulu menyimbangkan dirinya, terus terpenting ini problem solving. Baik. Nah, karena untuk mengajarkan anak-anak ke depan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi misalnya di dalam kompetisi mereka terjatuh, bangkit lagi dengan sendiri tanpa perlu dibantu orang tua. Kurang lebih itu. Baik, menarik sekali ya, karena ada banyak manfaat bagi anak-anak bermain balance bike ini, saudara. Bisa juga mungkin dijelaskan juga Pak, apakah ada rentang usia tertentu yang harusnya anak-anak bermain olahraga ini? Kalau rentang usia anak-anak bermain pushback itu sebenarnya mulai dari 2 tahun sudah boleh. Dia maksimal sampai 8 sampai 9 tahun. Karena pertimbangan ukuran juga, kalau terlalu kecil kakinya tidak sampai ke bawah. Kalau terlalu besar anaknya sudah terlalu bongsor untuk naik ini. Karena dalam pushback itu regulasinya untuk lingkaran roda itu dia hanya di 12 inch, tidak boleh lebih besar, tidak boleh lebih kecil. Jadi untuk anak yang bermain pushback itu
usianya sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya, jadi banyak orang tua yang ketika main pushback, anaknya main pushback ini dia maksimalkan karena iya umurnya terbatas kan. Nah, tidak bisa sampai besar. Jadi selama main pushback dia maksimalkan dari kognitifnya, dari motoriknya, iya, mungkin seperti itu. Baik, ini menarik sekali dan kemudian bisa dijelaskan juga Pak Resul terkait dengan bagaimana sih kemudian perkembangan awal anak-anak mulai belajar pushback ini hingga kemudian bisa mahir dan ikut kompetisi, itu tentang latihannya seperti apa progresnya? Kalau dari saya sendiri pengalaman pribadi, anak saya itu si Omar dia ikut dari 1 tahun 8 bulan sebenarnya. Tapi awal dia ikut itu masih dorong-dorong, belum ke ranah untuk kompetisi, masih sekedar rekreasi saja, sekedar ikut-ikutan. Awalnya itu saya belikan dia sepeda roda 3, tapi pedalnya saya copot untuk ajar dia ke pushbike. Jadi dari kecil itu sudah saya siapkan dia untuk main pushbike. Ketika saya belikan pushbike, dia langsung bisa. Nah, positifnya pushbike ini 1 tahun dia bermain pushbike. Pas saya belikan sepeda gayung, tidak lama, cuma butuh beberapa jam penyesuaian, langsung bisa, tidak perlu pakai roda 2, roda bantu. Baik, kalau Pak Amri bisa diceritakan juga pengalamannya ketika anaknya mungkin pertama kali juga bermain pushback ini? Kalau anak saya kan namanya Starlet ya. Starlet itu awal mula beli sepeda, cuman umurnya itu masih 2 tahun lebih. Saya kasih ikut karena pertama pertimbangannya anak saya itu kurang sosialisasi. Nah, apalagi sama seumurannya. Jadi saya masuk di komunitas supaya anak-anak itu bisa belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Mulai masuk main-main, akhirnya dia sudah bisa dengan menyimbangkan sepedanya sendiri. Lalu di sosialisasi lingkungan komunitas itu betul-betul dirangkul sama teman-teman sebayanya untuk sama-sama bisa. Ayo kamu bisa, ayo sama-sama kita jalan, sama-sama belajar gitu. Sehingga sampai saat ini ya alhamdulillah kita sudah ada beberapa event ya, kita memang jadinya orang tuanya juga bersemangat. Bilang ayo nak, pasti kamu bisa ini. Baik. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih banyak punya aktivitas fisik dan sosial yang bagus ya melalui komunitas Balance Bike Makassar ini. Dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran begitu ingin mengikutkan anaknya untuk bisa belajar pushback. Kisaran harga Balance Bike itu di kisaran harga berapa? Kalau dari umumnya pushback itu dari harga 1 juta sudah ada. Sudah ada. 1 juta itu versi standar. Tapi kalau untuk kebutuhan spek kompetisi itu harganya sebenarnya unlimited, tidak terbatas, tergantung kemampuan orang tuanya masing-masing. Kalau di teman-teman dari standar 5 juta, 10 juta, bahkan 30 juta ke atas itu ada. Baik. Kalau semisal mau beli langsung di Makassar atau harus di e-commerce belinya? Kalau di Makassar kita ada toko. Mungkin cuma 1 yang jual di sini, itu Max Bike namanya di Pengayoman. Kalau selebihnya untuk part-part, sementara belum ada, masih beli dari luar. Baik, menarik sekali ya. Semoga nanti setelah ini teman-teman adik-adik kita makin banyak yang bisa mengenal Balance Bike dan juga bisa belajar langsung dari teman-teman di komunitas Balance Bike Makassar. Nah, kami akan kembali saudara usai jeda, kami akan bahas terkait dengan apa saja sih kegiatan dari teman-teman komunitas Balance Bike Makassar. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial, terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu sama bang ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Balance Bike Makassar. Di segmen sebelumnya kita sudah mengenal ya terkait dengan manfaat dari Balance Bike, kemudian belinya di mana, harganya juga seperti apa. Nah, untuk teman-teman dari komunitas sendiri, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan oleh teman-teman di komunitas Balance Bike Makassar? Saya ke Pak Amril dulu. Kalau kegiatan di komunitas Balance Bike Makassar ini tersendiri, kita sebenarnya ada latihan rutin untuk member ya. Jadi dalam latihan rutin itu latihannya bentuknya lebih mengajarkan anak-anak terkait kemampuan bersepeda. Jadi dalam itu ada diajarkan teknik, terus tetap ada latihan fisik untuk menopang kemampuan mereka dalam ikut race. Lalu mungkin untuk latihan umum kita juga punya, itu diadakan di setiap hari Minggu. Kalau sekarang kita itu lagi karena cuaca hujan, jadi kita pakai indoornya itu di Panakukang Square, ya di basementnya. Lalu untuk di kegiatan race-nya itu sudah banyak ya kegiatan race yang kita buat dan mungkin mengundang dari berbagai pulau ya, ya yang hadir. Yang terbesar itu mungkin Om Res di BBMC ya. BBMC tahun lalu kita bikin, tapi insya Allah tahun depan kita juga mau rencana buat. Tapi fokus kegiatan nanti juga ada beberapa yang sebenarnya kita sedang susun untuk keperluan member yang ada di Balance Bike. Baik, jadi untuk saat ini sudah berapa banyak anggotanya? Berarti anggota yang tergabung pun juga orang tua, anak-anak yang sebelumnya latihan, tapi kemudian orang tua membentuk komunitas itu ya? Iya, betul. Baik, berapa banyak sekarang anggotanya? Kalau untuk sekarang per November ini member yang terdaftar itu ada 105 anak. 105 anak. Iya, kalau ditambah orang tuanya kali ini 3. Satu. Ya, lumayan banyak ini dari karena antusiasnya teman-teman. antusiasnya
ini lumayan Karena besar di sini. antusias yang sangat cukup besar begitu ya di Makassar. Iya. Apakah teman-teman dari komunitas Balance Bike Makassar juga menyediakan pelatihan khusus kah untuk anak-anak atau seperti apa? Jadi untuk BBM sekarang kita ada dua jenis kegiatan. Yang satu itu mabar. Mabar ini kita konsepnya main bareng. Jadi anak-anak datang main-main, anak-anaknya orang tuanya sosialisasi, pulang. Nah, yang kedua untuk orang tua yang mau mengarahkan anaknya ke tingkat selanjutnya, tingkat kompetisi, tingkat prestasi, kan goals utamanya Pushback sekarang ini ke prestasi anak. Nah, itu kita fasilitasi dengan kegiatan mabar. Kita sebut mabar. Latbar. Latihan bersama. Itu ada 2 kali seminggu, setiap Kamis dan Sabtu. Nah, di kegiatan latbar itu porsi latihannya lebih banyak daripada kegiatan mabar. Mabar kan cuma main-main sepeda bareng. Ya. Kalau latbar ini lebih terfokus ke fisiknya anak, teknikal dia. Karena main pushback ini tidak sekedar kencang. Anak-anak harus tahu teknik keluar dari start, teknik belok, teknik mendahului, banyak. Nah, teknik itu rem. Iya, dia juga rem. Rem itu 2, ada yang sepatu diseret, ada sepatu ditep-tep begini. Nah, itu kita harus ajar ke anak balita. Iya. Yang mereka bicara pun baru belajar iya, gitu betul. ya. Tapi kita harus ajar seperti itu. Di sini makan agility, endurance-nya anak kita latih itu setiap 2 kali seminggu, 3 sampai 4 jam latihan. Baik, jadi cukup rutin ya dalam seminggu. Baik, bisa berikan juga Pak mungkin tipsnya untuk orang tua agar bisa mendampingi anak-anak bisa latihan dengan baik itu seperti apa agar bisa mahir nantinya? Kalau dari saya pribadi, selain dari pendampingan saat latihan, jadi konsepnya kita ini kan komunitas. Jadi ketika anak-anak latihan bukan serta-merta kita lepas latihan, tetap kita dampingi. Tetap, namanya juga anak balita, tetap kita dampingi. Ya bukan kayak playground gitu. Anak datang terus kita lepas, orang tuanya pergi mall jalan-jalan, kita tetap dampingi di situ. Di sini terjadi bonding antara orang tua dan anak juga. Terus ketika pulang, di sini perannya orang tua untuk mengevaluasi bagaimana anaknya tadi selama latihan, bagaimana latihannya, terlebih ke kontrol emosinya anak-anak. Nah, itu kan kita nggak bisa kontrol ini. Ada masanya toddler itu namanya masa tantrum. Nah, itu kita ketika anak-anak tantrum di lokasi, itu kan kita tidak tahu apa penyebabnya ini. Nah, itu yang kita evaluasi di rumah. Baik, menarik sekali ya, karena ada evaluasinya juga setiap sesi latihan. Saya kemudian ke Pak Amril. Pak, bisa dijelaskan juga seberapa aman kemudian balance bike ini untuk anak-anak usia dini, dan apakah potensi kecelakaannya juga cukup besar atau tidak, seperti apa? Mungkin kalau masalah safety, apalagi cabur pushback ini kan dia seperti anggaplah level tertingginya motor GP. Ya kan? Nah, jadi kalau safety-nya saya rasa safety, yang penting mengutamakan itu namanya helm, pelindung siku dan lutut, menggunakan sepatu, dan juga di sepeda itu tetap kita mengutamakan yang safety-nya untuk anak-anak ikut dalam latihan race ataupun sedang melakukan race. Kalau dibilang bahaya ndak ya anak-anak ikut, ya saya rasa ndak bahaya, asal tetap ada pengawasan orang tua. Jadi seperti yang dikatakan Om Restu tadi, mau kita latihan atau sedang race, itu orang tua tidak boleh luput dari pandangan anaknya. Nah, tetap diawasi, karena kategori yang ikut kan masih balita ya. Jadi memang perlu tetap pengawasan.
terhadap anaknya masing-masing. Tidak boleh dilepas begitu saja. Datang main, ya silakan main nak. Mamanya, orang tuanya duduk saja, atau gadget, anaknya dilepas saja. Nanti ada apa-apa kan bahaya juga kan. Nah, dari komunitas juga kan tidak mungkin memantau semua anak yang sedang bermain di situ ya kan. Karena kebetulan yang pengurus komunitas juga ada juga anaknya di situ yang bermain. Jadi pengurus mewadahi, tetapi orang tua tetap memperhatikan kalau kita bilang riders ciliknya masing-masing. Kemudian bagaimana kategori untuk race dari kompetisi perlombaan balance bike ini, kategorinya itu seperti apa saja? Kategori ini kita menggunakan sistem tahun umur. Jadi sekarang itu kita punya mulai dari 2023. Jadi kelahiran 2023. Apakah yang dinilai pun hanya kecepatan atau kestabilan atau ada penilaian khusus kah? Nah, karena kita sistemnya race, jadi yang dinilai itu ini kecepatan. Kecepatan. Iya. Baik, yang membedakan kemudian antara race lokal dengan race nasional, apakah ada perbedaan sendiri atau seperti apa, Pak Amril? Mungkin di tantangan. Oh, tantangannya. Iya, adaptasi dengan trek baru, adaptasi dengan riders dari luar sana, kemampuan yang betul-betul kita asah di sini sebelum berangkat ke luar, ya betul-betul harus dimaksimalkan. Untuk panjang race sendiri biasanya kalau untuk lomba itu berapa panjang? Kalau yang nasional itu standarnya 250 meter. Berapa putaran? 250 meter itu satu putaran, tapi dalam beberapa khusus. Iya, jadi kita sistem race-nya penyisihan 2 kali, quarter final, semifinal, final. Jadi mungkin anak-anak ada lari 5 kali. Jadi mungkin hampir 1,5 kilometer anak-anak lari. Menarik dengan sekali ya. Iya, dengan kecepatan maksimalnya. Selain berlatih fisik juga berlatih untuk berkompetisi dengan sehat begitu ya. Menarik sekali. Kita akan bahas lebih jauh saudara soal balance bike untuk anak-anak. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.
Anda kembali menyaksikan Sapa Sul-Sul, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman pengurus dari komunitas Balance Bike Makassar. Nah, di segmen ini saya ke Pak Restu Aditya dulu. Pak Restu, di Makassar sendiri, ini kan anggotanya sudah banyak, ada ratusan. Antusiasme dari masyarakat memang sangat-sangat besar ya untuk balance bike ini. Nah, untuk antusiasme balance bike sekarang itu boleh dibilang lumayan besar, lumayan antusias orang-orang untuk mengikutkan anaknya ke balance bike. Kalau BBM sendiri itu kita buka pendaftaran member setiap 3 bulan sekali. Ya, jadi kita tidak buka terus. Setiap kita buka pendaftaran itu, yang daftar makin banyak lagi. Mungkin kan orang-orang lihat ini ya, orang-orang lihat antusiasme di luar juga tambah banyak. Jadi orang-orang penasaran kan. Istilahnya orang FOMO. Betul. Baik, apalagi melihat manfaatnya juga sangat bagus begitu ya untuk anak. Jadi orang-orang sangat antusias. Kalau dari teman-teman Balance Bike Makassar, apakah dalam waktu dekat ini akan mengadakan race atau event tertentu atau seperti apa? Untuk waktu dekat ini kita akan ada kegiatan race internal. Race internal untuk member-member. Itu bertajuk latihan prestasi. Jadi latihan prestasi ini tahun lalu saya inisiasi untuk untuk member-member ini menunjukkan kebolehannya evaluasi hasil latihannya selama setahun. Ya, selama setahun. Sekarang untuk tahun ini lat press ini kita bikin 2 kali. Jadi konsepnya seri. Pertama dibikin bulan 4. Nah, yang kedua ini kita bikin bulan Desember. Jadi poinnya nanti diakumulasi. Baik, nanti lokasinya di mana? Untuk lokasinya nanti kita di Egg Avenue Thalassa City. Thalassa City. Iya. Jadi memang selama ini teman-teman lokasi latihannya itu berbeda-beda ya setiap lokasi. Iya. Apa yang menjadi penilaian untuk fasilitasnya sendiri? Paling pertama itu yang kita cari itu trek luas. Kita butuh trek luas. Nilai tambahnya itu aspal. Kalau aspalnya bagus juga, ini grip bannya makin bagus anak-anak. Karena ketika anak belok itu bukan setir yang belok, Kak. Tapi badannya yang belok. Kalau ya kakak pernah nonton MotoGP, anak-anak menikungnya gitu ya. Jadi belok, makin bagus aspalnya, makin bagus akselerasi anaknya lari. Jadi itu penilaian pertama untuk ini, untuk pencarian lokasi latihan. Anda melihat di Kota Makassar, apakah sarana ataupun fasilitas yang ada di Kota Makassar sudah cukupkah untuk ruang teman-teman melakukan latihan dan lomba? Pak Amril mungkin? Iya, kalau mungkin kita sebenarnya di Makassar minim bukan berarti tidak ada. Minim untuk lokasi atau wadah yang proper untuk melakukan kegiatan. Apalagi kita butuh tempat itu lumayan luas karena kita mau buat trek dan segala macam. Untuk sementara kita sih lagi kerepotan ya. Betul. Kerepotan betul, apalagi nih musim hujan kita butuh tempat indoor. Betul. Nah, tempat indoor di Makassar ya yang luas. Nah, bingung juga carinya di mana ya kan. Jadi sementara kita masih pakai Panakukang Square. Tapi secara umumnya ya begitu ya, sulit gampang lah untuk carinya. Biasa tiba-tiba ketemu, oh ini cocok. Tapi ada kendala dan lain mungkin ya. Dukungan teman-teman paling butuhkan dari masyarakat ataupun dari pemerintah, dukungan seperti apa? Kalau pemerintah mungkin gini, saya harap pemerintah kota ya khususnya itu menyediakan atau memfasilitasi lah teman-teman di komunitas yang ada di Makassar dengan berbagai jenis kegiatan mereka, jadikan tempat wadah, lokasi yang mereka teman-teman sekota Makassar yang memiliki komunitas menjadi ini loh tempat kumpulnya seluruh komunitas yang ada di Makassar. Jadi misalnya di Pushback sendiri diberikan wadah anggaplah satu daerah besar situ,
ada pushbike, ada skate, ada BMX, ada sepatu roda dan sebagainya. Tapi kalau untuk tempat mungkin memang masih kesulitan untuk sementara ini. Belum ada yang tempat yang wah ini nih pemerintah bisa kasih kita ini. Mungkin itu ya. Itu lebih ke fasilitas dan aksesnya mungkin ya. Baik, saya kemudian ke Pak Resto Aditya. Terakhir Pak, bisa sampaikan harapan Anda untuk komunitas ataupun juga untuk olahraga balance bike ini di Kota Makassar. Kalau harapan saya untuk komunitas balance bike ini semoga dapat ini ya, dapat dukungan yang lebih ya dari masyarakat dan pemerintahnya terutama karena yang kita latih ini yang kita latih dalam komunitas ini boleh dibilang bibit riders masa depan. Iya, bibit riders masa depan untuk karena setelah ini setelah pensiun dari pushbike anak-anak ini bisa ke BMX, bisa sepatu roda, bisa lari, bisa pokoknya ininya kesempatannya lebih besar. Saya harap perhatiannya bisa lebih besar juga dari ini. Baik, perhatian yang besar untuk mendukung potensi anak-anak kita ya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah berbagi bersama kami, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung ataupun juga penasaran soal bagaimana sih kegiatan-kegiatan dari Balance Bike Makassar, bisa langsung dicek ya di Instagramnya @balancebikemakassar. Baik, terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.